Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'ba'ad. Saudaraku yang kami cintai dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala karena kita diberi nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail atau salat malam atau juga tahajud atau juga tarawih. Orang umum menyebutnya dengan sebutan tarawih. Nah, saudaraku, Qiyam Ramadan, sholat lail, sholat tarawih itu adalah menunjuk satu sholat yang sama, yaitu ibadah sholat yang dilakukan oleh Rasul setelah sholat Isya sampai sebelum menjelang sholat subuh. Disebut Qiyamul Lail karena Qiyam berdiri lama. Rasul melaksanakannya dengan berdiri lama. Setiap rakaatnya beliau rakaat pertama membaca Al-Fatihah, setelahnya surat Al-Baqarah, dilanjut Al-Imran, An-Nisa, yang itu menyebabkan lama sehingga disebut Qiyam. Lalu salat lail karena memang dilaksanakan pada malam hari. Kemudian Qiyamul Ramadan itu karena dijalankan pada bulan Ramadan. Nah, adapun tarawih, memang istilah tarawih ini belum muncul ketika zaman Rasulullah SAW, karena saat itu beliau istilahnya Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, salat lail ya. Jadi istilah tarawih ini muncul pada saat zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu masyarakat menjalankan salat Ramadan atau salat malamnya itu sendiri-sendiri, sehingga Umar radhiyallahu anhu memandang ini kurang baik, satu masjid tetapi masing-masing berdiri sendiri, sehingga beliau mengeluarkan instruksi bahwa salatnya secara berjamaah. Beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat. Nah, adapun semakin kesini semakin umat itu merasa berat ketika mencontoh persis dengan cara Rasul sholat, sehingga mereka berijtihad bahwa yang tadinya 11 rakaat yang dijalankan Rasul tetapi waktunya lama, sehingga mereka menjalankannya pendek-pendek, tiap rakaatnya pendek tetapi rakaatnya diperbanyak. Nah, inilah yang menjadi dasar. Kemudian sekarang ada yang sholatnya 11 rakaat, ada yang 20 rakaat, kemudian ada yang 36 rakaat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada saat zaman Umar bin Khattab inilah ketika yang di Mekah mereka melakukan sholat jumlahnya 20 rakaat, lalu setiap 4 rakaat mereka istirahat, lalu mereka menjalankan tawaf. Nah, tawaf inilah mereka sebut sebagai tarwihah, yaitu istirahat. Jadi 4 rakaat lalu istirahat dengan tawaf. Nah, kemudian karena tawafnya, karena istirahatnya tidak hanya sekali, sehingga disebut sebagai tarawih, jamak dari tarwihah. Nah, oleh karena itu orang-orang sekarang familiar dengan istilah tarawih. Nah, itulah hanya beda istilah tetapi sesungguhnya menunjuk kepada ibadah yang sama. Kemudian kaifiyat sholat malam, Rasul mencontohkan bahwa sebelum sholat beliau mengawalinya dulu dengan sholat yang ringan 2 rakaat, yaitu disebut sebagai sholat iftitah. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifatain, rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, jika salah satu di antara kamu mengerjakan qiyamul lail, hendaklah ia membuka atau mengerjakannya dengan sholat 2 rakaat ringan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Nah, kemudian beliau sholat iftitah dengan membaca iftitah secara khusus, yaitu subhanallahil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini doa yang secara khusus dicontohkan oleh Rasul dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hudzaifah al-Yaman. Jadi kalau orang yang mau menjalankan dengan membaca doa iftitah ini sangat dianjurkan karena itu sebagai sunnah Rasul. Adapun kalau ada orang yang tidak hafal dengan doa subhanallahil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah, boleh juga dengan doa-doa iftitah yang lain. Beliau setiap rakaat hanya membaca iftitah lalu Al-Fatihah tanpa surat. Rakaat yang kedua beliau membaca Al-Fatihah tanpa surat. Nah, ini yang pertama. Kemudian dilanjut sholat 11 rakaat. Rasul menjalankannya hanya 11 rakaat. An Aisyah hina su'ilat an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ketika dia ditanya mengenai salat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, Aisyah menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunat di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudara, dengan dasar hadis inilah kemudian Muhammadiyah mengambil hadis yang ini, yaitu sholatnya jumlah rakaatnya 11 rakaat, kemudian formasinya 4-4-3. Nah, apakah jumlah rakaatnya harus seperti itu? Tidak harus. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat. Kalau kita mau mengikuti sahabat yaitu Umar bin Khattab, beliau menjalankan 20 rakaat. Jadi beliau boleh diikuti karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, ikutilah aku dan khulafaur rasyidin. Jadi boleh kita mencontoh Rasul juga mencontoh khulafaur rasyidin. Karena di awal saya sampaikan bahwa alasan mengapa menjadi 20 karena sholat Rasul itu panjang sekali. Setiap kali berdiri kemudian lama, bahkan para sahabat sampai banyak yang menggunakan tongkat agar kuat berdiri lama. Kemudian zaman berikutnya, generasi berikutnya merasa terlalu berat kalau harus sama seperti itu. Sehingga dalam beberapa riwayat kakinya Rasul sampai meletak, ya, kalau bahasa Jawanya itu meletak-meletak. Ya. Nah, ini maka karena saking panjangnya. Kemudian Imam Malik bahkan berpandangan 36. Yang mengikuti Imam Malik 36 rakaat. Jadi Imam Malik karena berpandangan setiap istirahat yang di Mekah itu melakukan tawaf, maka yang di Madinah ini enggak ada Ka'bah sehingga tidak bisa tawaf, sehingga ditambahlah dengan sholat sunnah. Jadi tidak ada masalah mau berapapun jumlahnya. Sekarang kalau kita harus berpatokan 11 rakaat, kita selesai sholat katakanlah jam 10 malam, lalu nanti
jam 1 malam kita bangun, apakah dilarang kita melanjutkan untuk sholat lagi? Tidak ada larangan. Kemudian yang paling afdal adalah dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Ini sudah familiar pada diri kita. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjalankan sholat malam tidak hanya formasinya 4-4-3, beliau kadang juga 2-2-2-2-3, jadi 2-2-2-2-8, kemudian 3 jadi 11. Kemudian 2-2-2-2 sampai 5 kali, kemudian 1 witir. Nah, kadang formasi yang lain sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Salamah, formasinya adalah 8-1-2. Hadis lain diriwayatkan Abu Dawud dari Sa'id dari Qatadah, ini formasinya berbeda lagi, 8-2-1. Ada formasi 9-2, ada formasi 10-1, ada formasi 4-5-2. Dan seterusnya, banyak sekali formasi sholat Qiyamul Ramadannya Rasul. Nah, kesimpulannya adalah hadis-hadis tentang Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan ini banyak sekali, luas, sehingga kita tidak boleh menjustifikasi itu salah, ini yang paling benar. Karena kita semua adalah yang paling penting, sholat kita didasari dengan iman dan berharap itu Allah, mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.